Pemirsa Khazanah, ucapan amin yang dibaca oleh seseorang ketika sholat berjamaah juga dapat menjadi penggugur dosa. Dengan syarat ucapan amin tersebut bertepatan dengan aminnya para malaikat. Rasulullah bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ikutilah. Karena barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Amin diucapkan dengan memanjangkan a dan mi yang berarti kabulkanlah ya Allah. Dalam hal ini perlu diperhatikan panjang pendeknya ucapan amin, karena jika tidak tepat panjang dan pendeknya bisa berarti lain. Hukum membaca amin adalah sunnah dan juga dianjurkan untuk dikeraskan. Kata amin merupakan permohonan kepada Allah agar rangkaian doa yang terkandung dalam Al-Fatihah yang kita senandungkan dikabulkan Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Allah Ta'ala membagi Al-Fatihah antara dia dan hambanya. Dan jika dibedah, Al-Fatihah memang terdiri dari dua bagian. Bagian berisi pujian kepada Allah Azza wa Jalla, dan bagian berisi permohonan hamba kepada Tuhannya. Amin sangat mudah sekali diucapkan, tapi di balik amalan yang mudah ini, Allah simpan penebus dosa dan kesalahan. Dengan syarat, ucapan amin tersebut bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat. Sebagian ulama mengatakan bahwa malaikat yang dimaksud adalah para malaikat yang ada di langit. Ada pula yang mengatakan maksudnya adalah para malaikat yang mendampingi manusia. Amal soleh lain yang sederhana tapi menggugurkan dosa adalah berjabat tangan. Berjabat tangan merupakan tradisi dalam pergaulan masyarakat yang telah ada sebelum Islam. Islam datang kemudian mengukuhkan tradisi positif ini. Asalnya, bersalaman ini bukanlah tradisi masyarakat Mekah tempat Nabi dilahirkan dan dibesarkan, tapi tradisi dari Yaman. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka ketika Islam datang, tak hanya sekedar mengukuhkan tradisi ini, tapi juga menambahkan pahala dan keutamaan di dalamnya. Keutamaannya diantaranya sebagai sarana penggugur dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan, maka dosa keduanya akan diampuni sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu berjabat tangan yang seperti apa yang dianjurkan Nabi SAW yang dapat menggugurkan dosa? Cara berjabat tangan yang dianjurkan adalah dengan menggunakan tangan kanan dengan gerakan seperti menggenggam. Bisa juga dengan kedua tangan. Adapun bentuk-bentuk jabat tangan selain itu seperti jabat tangan komando, maka sah-sah saja. Akan tetapi keutamaannya tidak seperti jabat tangan menggenggam seperti yang kita kenal selama ini. Jabat tangan ini tentu bukan bebas dengan lawan jenis, tapi laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Adapun jika jabat tangan dilakukan antara lawan jenis dengan orang yang sudah tua, maka ulama dari kalangan Hanafi membolehkannya. Sedangkan ulama dari mazhab Syafi'i membolehkan, tapi dengan syarat aman dari fitnah atau syahwat, dan juga menggunakan penghalang. Artinya, kulit tidak bersentuhan secara langsung. Jabat tangan sangat dianjurkan ketika bertemu dan berpisah, diiringi dengan salam dan menatap wajah lawan dengan tersenyum dan wajah yang berseri. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jangan memandang rendah suatu kebaikan meskipun itu hanya menjumpai saudara dengan wajah yang berseri-seri. Di samping sebagai penggugur dosa, jabat tangan yang sempurna juga dapat menghilangkan kebencian dan kesalahpahaman dalam pergaulan. Manfaat dari jabat tangan ini juga telah dibuktikan secara ilmiah bahwa berjabat tangan sebelum melakukan interaksi sosial akan meningkatkan dampak positif sekaligus mengurangi dampak negatif dalam pergaulan. Jabat tangan biasanya diiringi dengan salam yang berarti doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Sehingga bukan saja keutamaan jabat tangan yang didapat, tapi juga keutamaan dari mengucapkan salam. Amalan berikutnya yang sederhana dan mudah dilakukan tapi menghapus banyak dosa adalah istighfar atau mengucapkan astaghfirullahalazim
yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dalam sabdanya, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohon ampunlah padanya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya 100 kali setiap hari. Hadis riwayat Ahmad. Istighfar tidak hanya sebagai penghapus dosa, tapi juga akan mendatangkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Bahkan istighfar bisa mempercepat dikabulkannya doa serta dimudahkan rezeki. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa suatu kali di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Madinah dilanda kekeringan. Umar sebagai pemimpin ketika itu memimpin kaum muslimin melakukan sholat minta hujan atau istisqa. Anehnya, beliau tidak banyak berdoa, tapi memperbanyak istighfar sampai sholat selesai dilaksanakan. Dan orang-orang pulang ke rumah. Maka seseorang bertanya kepada Umar, kami tidak mendengar Anda meminta hujan. Beliau menjawab, aku telah meminta hujan menggunakan kunci-kunci pengendali langit yang dengannya akan diturunkan hujan. Kemudian beliau membaca firman-Nya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia adalah Sang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, serta mengadakan pula di dalamnya untuk kalian sungai-sungai. Al-Quran Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Ayat ini menjadi petunjuk bahwasannya istighfar dan memohon ampun kepada Allah merupakan kunci pembuka pintu-pintu rezeki. Dan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari rata-rata beristighfar sebanyak 100 kali. Pemirsa Khazanah, masih banyak amalan lain yang bisa menjadi penggugur dosa. Barangkali ada di antara kita yang bertanya-tanya, begitu banyak fasilitas pengampunan dosa yang kadang jaraknya juga sangat dekat, yang bisa saja orang tidak berbuat dosa antara jeda tersebut. Seperti antara berwudu dengan sholat, antara berwudu dengan membaca amin, dan lain sebagainya. Maka, jika memang tidak ada lagi dosa yang digugurkan, maka efek amal soleh tersebut akan dikompensasikan sebagai poin untuk menaikkan derajat seorang mukmin. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.